Pembalasan istri dikhianati. Bab 55. Vin. Ayo pulang, ajak Rendra merangkul Vina menuntunnya keluar dari klub. Bang Rendra. Ini kamu bang, kamu jemput aku, racau Vina berusaha memegang pipi Rendra tapi Rendra segera menarik tangan Vina dan membawanya keluar. Ini bang tasnya, ujar Via memberikan tas Vina pada Rendra. Terima kasih, ucap Rendra segera membawa Vina ke dalam mobil. Bang, aku kurang apa sampai kamu ninggalin acara pertunangan kita, aku cinta bang. Gumam Vina dengan mata terpejam. Rendra melirik ke arah Vina yang dari tadi terus meracau. Vina sangat terpukul ditinggalkan olehnya tapi mau bagaimana lagi, dia tak mencintai Vina, jika dilanjutkan pun akan sia-sia rumah tangga tanpa cinta. Sesampainya di apartemennya Rendra segera menggendong Vina karena dia sudah terlelap tidur. Vina memang memilih tinggal di apartemen jika tak ada mamanya. Rendra menekan password dan meletakkan Vina di dalam kamarnya. Lama dia memandangi wajah Vina, entah kenapa dia tak bisa jatuh cinta pada perempuan ini. Rendra hendak pergi tapi tangannya ditarik oleh Vina. Bang Rendra, kau takut, racau Vina membuat Rendra menghentikan langkahnya. Tolong bang, jangan pergi. Rendra duduk kembali di sebelah Vina lalu mengusap kepala perempuan ini. Dia sudah menganggap Vina seperti adik sendiri. Rasa sayang yang dia punya berbeda dengan rasa sayangnya pada Nur. Rendra melirik jam tangannya, sudah pukul 12:30. Pasti Nur cemas jika terbangun melihat dia belum juga pulang. Tapi bagaimana Vina? Dia tidak tega meninggalkan Vina sendiri dalam keadaan mabuk. Bagaimanapun juga dia merasa Vina bagian dari keluarganya juga. Rendra melirik jam tangannya, ternyata sudah pukul 4 pagi, Vina sudah sedikit lebih tenang. Rendra berpikir sebaiknya dia segera pulang sebelum Nur tahu kalau dia bersama Vina malam ini. Sesampainya di rumah Rendra melihat Nur yang masih tertidur lelap, diciumnya kening istrinya ini lalu segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri karena sudah subuh. Nur melihat kiri kanan tak ada siapa-siapa tapi Nur merasa ada yang mengecupnya beberapa saat tadi. Nur segera bangkit dan mendengar bunyi air kran dari kamar mandi. Dia sedikit lega, ternyata Rendra pulang semalam. Kapan pulang? Tanya Nur saat Rendra keluar dari kamar mandi. Semalam, jawab Rendra gugup. Nur memperhatikan suaminya dengan intens membuat Rendra merasa kalau Nur sedang mencurigai dirinya. Jam berapa? Aku tidak lihat jam sayang, tolong ambilkan kemeja biruku, aku harus segera ke kantor karena ada meeting penting, ujar Rendra. Nur segera berjalan ke arah lemari pakaian mereka. Terlihat Rendra meletakkan pakaian kotornya di sudut ruangan membuat Nur kesal. Setelah meletakkan kemeja yang akan dikenakan Rendra di atas ranjang, Nur segera berjalan ke arah pakaian kotor. Harus berapa kali Nur bilang kalau pakaian kotornya ditaruh langsung ke keranjang, jangan berse. Belum selesai Nur berbicara dia mencium bau parfum wanita dari pakaian Rendra, serta bau minuman asing yang mengganggu indera penciumannya. Kenapa sayang? Tanya Rendra. Enggak. Kalau sudah selesai Nur tunggu di luar, ujar Nur berjalan keluar. Dari mana bang Rendra semalam? Apa dia ke klub? Apa dengan perempuan lain? Batin Nur mulai curiga. Nur berjalan ke arah dapur, dia ingin segera membuatkan sarapan untuk Rendra. Pekik Nur saat menuangkan air panas malah terkena tangannya. Kenapa Nur? Tanya April terkejut melihat Nur memegang tangannya kesakitan. Kenapa bisa terkena air panas? Kamu sakit?
Tanya April lagi berjalan cepat sambil membawa kotak P3K. Nur menggelengkan kepalanya pelan, dia terlalu kepikiran dengan bau pakaian Rendra tadi. Hati-hati dong sayang kalau kamu lelah istirahat dulu, ujar April tersenyum simpul sambil mengolesi salep ke tangan Nur. Apaan sih Bunda? Bunda tahu kamu masih pengantin baru, Bunda juga pernah muda. Sudah istirahat dulu biar Bunda yang teruskan pekerjaanmu, ucap April dan diangguki oleh Nur. Nur masih mengibaskan tangannya yang sudah diberikan obat oles oleh April karena masih terasa perih. Kenapa sayang? Tanya Rendra. Tahu ah. Mau tidur, ketus Nur berjalan ke arah ranjang mereka. Tangannya kenapa? Enggak kenapa-napa. Sudah sana pergi aja ke kantor, usir Nur membuat Rendra menghela nafas panjang. Apa yang terjadi dengan istrinya ini tadi saat keluar kamar kondisinya masih baik-baik saja tapi kenapa sekarang malah marah-marah tidak jelas. Yakin aku pergi? Tanya Rendra lagi. Ya. Sana. Nur mau sendiri, ujar Nur menutup wajahnya dengan bantal. Rendra mengusap lembut kepala Nur, dia ingin membujuk istrinya ini tapi jadwal meeting sudah menunggunya di kantor. Aku pamit ya, ujar Rendra meninggalkan Nur di kamar sendiri membuat Nur malah menangis. Kenapa nggak dibujuk sih, apa udah nggak cinta lagi sama Nur, Bang Rendra jahat. Kesal Nur. Berangkat Ren? Tanya Alvan. Iya Pak. Ada meeting penting pagi ini, oh ya titip Nur ya Bun, sepertinya lagi ngambek, aku mau lihatin malah diusir, ujar Rendra pada April. Iya, biasa itu nanti Bunda yang bujukin, jawab April tersenyum kecil. Makasih Bun, aku berangkat dulu. Nggak sarapan dulu Ren? Di kantor aja Bun, nggak keburu kayaknya, sahut Rendra sambil berjalan keluar. Kenapa Nur ngambek Bun? Tanya Alvan. Belum tahu Pak, nanti Bunda coba bicara, jawab April pada Alvan. Kenapa sayang, apa Rendra menyakitimu? Tanya April. Bun, ciri-ciri suami selingkuh itu bagaimana? Tanya Nur tiba-tiba. Rendra selingkuh. Tanya Satria yang tidak sengaja lewat di depan kamar Nur dan Rendra. Kak. Itu cuma nanya aja Kak, ak. Teman Nur yang menanyakannya, elak Nur takut jika Satria malah marah pada Rendra. Kakak kira Rendra selingkuh. Kakak tahu kan bagaimana Bang Rendra memperlakukan Nur, bagaimana cintanya Bang Rendra pada Nur jadi tidak mungkinlah Bang Rendra selingkuh, ujar Nur mencoba menenangkan kakaknya ini. Menurut kakak juga begitu, Rendra lelaki baik tidak mungkin dia selingkuh, jawab Satria. Hari ini aku pulang cepat, mau dibelikan apa sayang? Isi pesan Rendra pada Nur. Nur membuka ponselnya dengan sedikit senyuman meskipun hatinya masih kesal tapi dia juga merasa bahagia karena Rendra masih memperhatikan dirinya. Nur sengaja tidak membalas pesan Rendra biar suaminya tersebut tahu kalau dirinya sedang marah dan Rendra bisa pulang cepat karena Nur sudah memikirkan semuanya. Dia ingin bicara serius pada Rendra tentang masalah parfum yang lengket di pakaian kotor Rendra tadi. Sampai detik ini Nur sengaja tidak mencucinya agar memiliki bukti nanti. Sepertinya dia masih marah. Aku memang harus pulang lebih awal, gumam Rendra sambil menggenggam erat ponselnya menunggu balasan dari Nur. Tiba-tiba ponsel Rendra berdering membuat Rendra langsung mengangkatnya karena dia pikir itu dari Nur. Sayang. Bang Rendra. Bang Rendra bilang apa? Ujar Vina tersenyum dari seberang sana membuat Rendra tersentak kaget karena bukan Nur yang menghubunginya. Maaf saya pikir kamu Nur istri saya. Nur. Ini Vina Bang.
Iya. Maaf. Ada apa, Vin? Tanya Rendra pelan. Kata via Bang Rendra yang membantuku semalam, aku mau ucapin terima kasih Bang, Abang. Tidak perlu terima kasih Vin, kamu sudah aku anggap seperti adikku sendiri. Lain kali jangan ulangi lagi Vin, karena wanita mabuk itu tidak baik, bisa mengundang niat jahat orang lain. Potong Rendra. Adik. Ucap Vina pelan, air matanya menetes seketika. Dia sadar kalau Rendra takkan bisa merubah status dirinya. Sekali lagi terima kasih Bang, ujar Vina sambil menahan air matanya. Iya sama-sama, sahut Rendra lalu menutup ponselnya. Rendra membuka kembali pesan yang dia kirim kepada Nur, tapi memang tidak ada balasan dari perempuan itu. Sedang apa kamu sayang, kenapa tidak dibalas, ujar Rendra lirih. Ponsel Rendra berbunyi kembali, tapi kali ini Rendra melihat siapa si penelponnya, ternyata Satria. Iya bro, sahut Rendra. Sedang di mana? Bisa bertemu? Tanya Satria. Ada apa? Aku masih di kantor tapi sepertinya akan segera pulang, apa tidak bisa kita bicarakan di rumah? Tanya Rendra. Urusan bisnis. Sepertinya lebih baik bicara di kantor, aku ada penawaran baik untukmu, jawab Satria. Oke, aku tunggu di kantor. 1 jam lagi aku akan datang, sahut Satria. Rendra melirik ke jam tangannya, ternyata sudah pukul 5 sore, 1 jam dari sekarang pukul 6. Dia ingin segera pulang memeluk sang istri, tapi Satria malah menghalangi, membuat Rendra harus bekerja ekstra membujuk Nur nanti. Rendra segera merapikan berkas-berkas yang bertumpukan di mejanya karena sang kakak ipar akan datang, tidak enak jika terlihat berantakan. Rendra melirik jam dinding, sudah pukul 5.50 tapi Satria belum juga datang. Tiba-tiba ponsel Rendra berbunyi kembali. Halo, benar ini dengan Bapak Rendra? Iya. Ini siapa ya? Tanya Rendra bingung. Saya dokter dari Rumah Sakit Harapan Ibu. Saya ingin mengabarkan kalau saudari Vina sedang kecelakaan dan beliau meminta untuk menghubungi Anda sebagai pihak keluarganya karena tidak ada keluarga yang datang sampai detik ini, jelas sang dokter. Kecelakaan? Iya, kami minta kedatangan Anda segera karena pasien harus diberikan tindakan lebih lanjut, ucap sang dokter lalu menutup ponselnya. Halo dok. Dokter. Pekik Rendra kesal. Rendra menghubungi kembali tapi tidak ada jawaban. Rendra menghela nafas panjang lalu segera pergi ke Rumah Sakit Harapan Ibu seperti yang sudah diberitahu oleh dokter tadi. Satria yang baru saja hendak memarkirkan mobilnya di kantor Rendra malah melihat Rendra berjalan cepat ke arah mobil. Ada apa? Kenapa Rendra seperti orang panik begitu? Apa sudah terjadi sesuatu pada Nur, batin Satria? Satria ikut melesat keluar dari pekarangan kantor Rendra. Dia mengikuti mobil Rendra karena takut terjadi apa-apa. Ini bukan arah jalan pulang, kemana Rendra? Satria mengambil ponselnya untuk menghubungi Nur. Halo kak. Iya dek, kamu di mana? Tanya Satria cepat. Di rumah lah kak. Memang di mana lagi? Kamu oke? Reali? Baik-baik aja kak, sehat walafiat, kenapa sih? Tumben nanya gitu, tanya Nur mulai curiga. Enggak kakak cuma mau pastikan kalian baik-baik aja, jawab Satria segera menutup panggilannya. Aneh deh, gumam Nur menatap ponsel yang sudah mati. Kemana Rendra? Apa yang terjadi pada Rendra, pikir Satria. Rendra memasuki perkarangan rumah sakit membuat Satria makin penasaran, siapa yang sakit? Apa Oma Meli, atau Opa Bagas?
Apa yang sedang terjadi? Banyak sekali pertanyaan di kepala Satria saat ini. Apa Rendra sengaja menyembunyikan dari Nur karena takut Nur syok? Satria mengikuti Rendra diam-diam, dia ingin tahu siapa yang sakit. Rendra berjalan cepat ke arah IGD, Satria melihat dari kejauhan Rendra berbicara dengan seorang dokter. Rendra dibimbing masuk ke salah satu ruangan perawatan, Satria tetap mengawasinya melihat dari kejauhan. Bang Rendra, ucap Vina pelan, dia ingin bergerak memeluk Rendra tapi ditahan oleh Rendra. Dokter bilang harus banyak istirahat, jangan banyak bergerak, ujar Rendra membuat Vina berbaring kembali. Kenapa harus aku Vin? Aku memiliki istri, kenapa harus aku? Karena aku cintanya sama kamu Bang. Semua orang juga tahu kalau kita akan menikah tapi Nur yang merebut kamu dari kau. Pekik Vina. Vin, Nur tidak pernah merebutku, aku yang mencintainya, aku yang sudah memilihnya, kamu saja yang menanggapi semua ini berlebihan, aku mencintai Nur bukan kamu Vina, tegas Rendra. Tapi aku mau kamu Bang, aku cinta kamu Bang, balas Vina tak kalah tegas. Tanpa mereka sadari perdebatan mereka ini didengar oleh Satria dari luar, Satria bisa melihat jelas dari sudut jendela apa yang terjadi saat ini. Bang aku mohon terima aku Bang, aku rela jadi istri kedua kamu asalkan selalu ada di dekatmu, asalkan aku bisa melayanimu, mohon Vina. Gila kamu Vin, gila. Apa serendah itu harga dirimu hanya karena sebuah cinta yang jelas-jelas tak masuk akal ini? Ya, aku gila. Aku gila karena kamu Bang, kamu yang membuatku begini, ujar Vina menarik kuat tangan Rendra dan menciumnya. Vina tak peduli dengan sakitnya dia bangkit untuk memeluk tubuh Rendra memohon agar lelaki ini mau menikahinya meskipun jadi yang kedua. Rendra mendorong tubuh Vina dia tidak bisa mengkhianati Nur perempuan yang dicintainya. Jika kamu tak mau menikahiku aku akan bunuh diri Bang, aku akan bilang pada semua kalau kamu sudah menghamiliku, ancam Vina.